Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Lancang Kuning. NIM saya 1720201054. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen Bu Elvira, di mana saya akan merangkum jurnal yang berjudul Pengereman Motor Arus Arah DC berbasis mikrokontroler Atmega 8535. Oke, kali ini latar belakangnya adalah pada dasarnya pengereman pada motor perlu dilakukan sebab apabila terjadi gangguan dalam proses produksi sedangkan motornya tetap berjalan, dikhawatirkan dapat merusak motor tersebut dan alat-alat lainnya, termasuk juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Pengereman dapat dilakukan secara mekanik atau secara elektromagnetik. Pengereman secara mekanik dilakukan bila motor digunakan pada suatu alat tertentu dan pengereman dan dilakukan lewat alat tersebut. Untuk pengereman secara elektromagnetik dapat dilakukan langsung pada sistem motor tersebut. Pengereman secara elektromagnetik meliputi 3 cara. Ada regeneratif, ada dinamis, dan plugging. Oke, selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan dari penulis ini yaitu untuk merancang alat sebagai model pengereman motor arus arah dan memahami penggunaan tahanan depan pada program Atmega 8535. Berikut manfaatnya. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana mekanisme dan cara kerja dari pengereman motor arus DC dengan menggunakan tahanan geser pada program Atmega 8535, dan kita dapat menggunakan pemanfaatan dari proses penelitian ini. Berikut ini adalah konstruksinya. Secara fisik pada motor arus arah atau DC terdiri dari 2 bagian utama, yaitu stator, bagian yang diam, terdiri dari rangka, komponen magnet, dan komponen sikat. Yang kedua itu ada rotor, bagian yang berputar, terdiri dari jangkar, kumparan jangkar, dan komutator. Berikut ini ada bagiannya, kita dapat melihat yang nomor 1 itu ada rangka, 2 kutub medan, 3 sikatnya, sikat arang, yang keempat ada kumparan medan, yang kelima ada jangkar, yang keenam ada kumparan jangkar, dan ketujuh komutator, dan ke-8 celah udara. Di gambar ini kita dapat melihatnya, mohon maaf gambarnya kurang jelas ya. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja motor. Setiap konduktor yang dialiri arus mempunyai medan magnet di sekelilingnya. Kuat medan magnet yang timbul tergantung pada besar arus yang mengalir dalam konduktor, di mana ini rumusnya H sama dengan N kali I per L, di mana H itu kuat medan magnet, satuannya lilitan ampere per meter, N itu banyak lilitan, kemudian I itu arus yang mengalir pada penghantar, satuannya ampere, dan L panjang penghantar, yaitu satuannya meter. Oke, selanjutnya jenis-jenis motor DC. Jenis-jenis motor DC ditentukan berdasarkan penguat magnet untuk medan stator, antara lain A. Motor DC shunt atau paralel. Kemudian yang B ada motor DC seri, dan C motor kompon. Yang keempat D motor dengan penguat terpisah. Yang kelima E motor dengan magnet permanen untuk medan stator. Nah, pengereman motor ini ada terbagi 3 yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu ada pengereman dinamik. Pengereman dinamik yaitu dengan memasang beban RL pada terminal setelah tegangan sumber dimatikan. Kemudian ada pengereman regeneratif maksud saya. Pengereman ini pada prinsipnya sama dengan dinamik, biasanya digunakan dalam kereta api listrik. Yang ketiga ada plugging. Pada pengereman ini dilakukan pembalikan polaritas tegangan pada jangkar atau pada penguat medan. Kemudian ada komponen pendukung, di mana komponen pendukung itu yang pertama ada mikrokontroler Atmega 8535. Ini adalah IC-nya ya.
Kemudian ada relay. Relay adalah peralatan yang prinsip kerjanya sama seperti saklar, namun dalam relay ini mempunyai dua keadaan, yaitu normally closed dan normally open, atau bisa disebut NC dan NO. Kemudian ada resistor. Pada dasarnya resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Kemudian ada cara kerjanya. Penjelasan masing-masing blok sebagai berikut. Nah, A. Power supply berfungsi sebagai sumber tegangan untuk keseluruhan sistem. Kemudian yang B, microcontroller berfungsi sebagai otak dari rangkaian pengereman karena sebagai tempat mengolah data yang masuk. C, motor DC sebagai motor yang digunakan dalam sistem rangkaian pengereman ini. D, beban yang digunakan sebagai proses pembebanan dari pengereman motor arus searah. Beban di sini berupa resistor ya. Kemudian ada prosedurnya. Di sini ada 12 prosedur. Yang pertama, peralatan di rangkaian sesuai dengan rangkaian pastinya. Yang kedua, tekanan selektor starting dan braking untuk membeli proses braking. Hidupkan power supply, kemudian atur tegangan 100 volt. Matikan power supply sementara, kemudian lakukan pengecekan pada susunan kabel. Yang kelima, hidupkan modul pengereman dan ikut dengan menghidupkan power supply. Keenam, tekan tombol start pada power supply dan tekan tombol starting yang tombol warna hijau. Kemudian yang ketujuh, sekarang motor dalam keadaan running atau menyala. Selanjutnya, tekan dan pilih tombol pengereman 1 untuk memilih nilai tahanan yang digunakan sebagai braking. Yang ke-8, selanjutnya tekan tombol braking atau tombol warna kuning untuk eksekusi pengereman motor. Yang ke-9, lakukan langkah 7 dan 8 untuk nilai tahanan yang berbeda. Jadi untuk resistor yang berbeda maksudnya di sini ya. Kemudian 10, bila terjadi error, tekanan tombol reset untuk mengakhiri eksekusinya. Yang ke-11, bila pengereman berhasil, maka lihat pada LCD-nya untuk membaca nilai arus pengereman dari keempat nilai tahanan. Yang 12, pembacaan waktu pengereman dilakukan dengan menggunakan stopwatch saat kita akan mulai menekan tombol braking. Oke, ini adalah hasil pengujiannya untuk tegangan 100 volt, di mana di sini kita dapat melihat ada 4 resistor dari 560 ohm, 200 ohm, 100 ohm, 56 ohm. Dan untuk arusnya itu sendiri 0,17 ampere, 0,42 ampere, 0,77 ampere, 1,09 ampere. Nah, untuk pengeremannya itu 2,7 detik, 1,75 detik, 0,95 detik, dan 0,9 detik. Nah, untuk 200 volt di sini kita tahanannya sama ya. Kemudian untuk arusnya sendiri berbeda, 0,4 ampere, 0,97 ampere, 1,64 ampere, dan 2,31 ampere. Nah, di sini waktunya juga berbeda pastinya. 1,89 detik, 1,44 detik, dan 0,72 detik, dan 0,58 detik. Nah, dari grafik pengujian kita dapat melihatnya di sini yang A, tahanan pengereman, grafiknya itu menurun, dan waktu pengeremannya itu dia grafiknya menaik. Sama halnya seperti yang 200 volt, tetapi grafiknya lebih sedikit ada perbedaan ya di sini. Nah, untuk kesimpulan sendiri dari penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, maka didapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, semakin besar nilai tahanan, maka arus pengereman akan semakin kecil. Hal ini berlaku untuk kedua percobaan dengan nilai tegangan yang berbeda. Apabila semakin besar nilai tahanan, maka waktu pengereman akan semakin lama. Yang kedua, waktu pengereman yang lama disebabkan nilai tahanan yang besar. Sehingga untuk mempercepat pengereman dibutuhkan nilai tahanan yang kecil untuk membuat motor cepat berhenti. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.